Halo teman-teman, balik lagi. Jadi di video sebelumnya kita udah sempat bahas terkait Key Performance Indicator dan beberapa kategori yang disampaikan oleh David Carpenter di bukunya yang berjudul KPI. Nah, kali ini kita akan lanjut mengenai bahasan tersebut. Jadi sedikit flashback bahwa David Carpenter mengkategorikan tolak ukur kinerja itu menjadi 4. Pertama, performance indicator; yang kedua adalah result indicator; yang ketiga key performance indicator; dan yang terakhir adalah key result indicator. Nah, uh, beliau juga menjelaskan bahwa terjadi banyak salah kaprah di dunia, di perusahaan lah ya. Dia menjelaskan bahwa banyak definisi-definisi keliru terkait KPI kayak gitu. Karena seharusnya KPI itu adalah parameter untuk mengukur satu kinerja, yang artinya adalah dia mengukur aktivitas, bukan mengukur hasil. Nah, hasil ini seharusnya dikategorikan menjadi result indicator atau key result indicator. Nah, apa sih contohnya? Nah, contohnya kalau misalnya kita boleh ambil dari Departemen Marketing di RSP, itu sejauh ini kan yang kita tahu KPI mereka adalah booking dan akad misalnya. Padahal kalau kita rujuk menggunakan buku David Carpenter ini, seharusnya booking dan akad itu merupakan hasil ya, bukan berupa kinerja seperti itu. Jadi dia adalah, kalau menurut saya pribadi, itu adalah outcomes atau sesuatu yang muncul akibat dari aktivitas yang kita lakukan. Nah, aktivitas yang kita lakukan inilah yang seharusnya kita ukur sebagai KPI, bukan hasilnya seperti itu. Nah, tapi hal ini kembali lagi, ini menurut David Parmenter. Jadi kenapa kok harus dikategorikan seperti itu? Karena memang nanti akan ada satu satu budaya yang tercipta ketika kita men-set atau mengatur satu KPI. Itu akan menjadi habit suatu bagian atau suatu departemen untuk melakukan kegiatan seperti itu. Nah, kalau misalkan kita cara mengukurnya salah, otomatis nanti aktivitas yang akan dilakukannya pun salah. Nah, dalam hal ini booking dan akad itu kan sebenarnya adalah outcomes atau hasil dari satu proses. Nah, yang harusnya kita ukur adalah misalkan kayak apa sih kegiatan yang dilakukan untuk mencapai booking dan akad, misalkan canvassing atau melakukan pengiklanan di media sosial atau visit ke kantor pemasaran dan sebagainya. Itulah aktivitas-aktivitas yang menurut saya itu didefinisikan sebagai KPI oleh David Carpenter seperti itu. Nah, selain itu teman-teman, sebenarnya di hal-hal yang seperti ini, menurut David Carpenter itu menuntut kita untuk memiliki satu kebiasaan yang akan menjadi budaya seperti itu. Makanya ketika kita salah melakukan setting satu indikator kinerja seseorang atau satu departemen, maka hal itu akan menjadi bahaya. Karena ya apa yang kita set atau atur akan dilakukan oleh departemen terkait seperti itu. Makanya hal tersebut mungkin beberapa perusahaan yang memang levelnya multinasional dan atau skala nasional, dia kebanyakan mungkin melakukan setting KPI atau melakukan pengaturan KPI itu dengan cara memanggil consulting. Kayak misalkan saya waktu itu pernah sharing dengan teman yang dia bekerja di salah satu multinational company, dan ya memang di sana cara setting KPI-nya nggak sembrono ibaratnya, karena ya tadi penyetingan KPI yang sembrono akan mengakibatkan satu budaya yang muncul menjadi sembrono juga atau tidak sesuai dengan visi perusahaan. Makanya better mengeluarkan uang banyak untuk hire konsultan firm dibanding kita melakukan setting KPI tapi tidak on point atau salah atau tidak sesuai dengan visi misi kita. Nah, caranya untuk setting KPI tadi di video sebelumnya saya udah pernah jelaskan bahwa seharusnya kita punya matriks antara performance indikator dengan tujuan atau visi dari departemen atau perusahaan tersebut seperti itu.
kalau misalkan performance indikator itu memenuhi kriteria dari semua visi yang telah dijabarkan atau eh, baik itu visi departemen maupun perusahaan, maka sebaiknya itu yang digunakan sebagai KPI. Ya sama halnya seperti prinsip Pareto ya, yang semakin banyak biasanya hal yang sedikit itu akan mengakibatkan suatu efek yang banyak. Nah ini cara pendeskripsiannya atau kristalisasinya yaitu dengan matriks seperti itu. Nah mungkin video kali ini sampai di sini saja teman-teman. Jika nanti ada bahasan selanjutnya saya akan sampaikan di video di lain waktu. Terima kasih, selamat malam.